Nah, kalau berkaca dari kasus yang seminggu terakhir ini kan banyak sekali yang kasus melibatkan siswa dan guru dengan genre yang berbeda-beda gitunya. Genre naon wae. Misal di Lamongan guru menampar siswa di hadapan siswa lain bahwa si siswa nyebut ngaran guruna tanpa kata sapa, tanpa ibu atau bapak gitu. Terus beralih jangan yang Gorontalo dulu, ada dulu yang sampai meninggal. Yang sebelumnya kita ucapkan belasungkawa ya, karena ada siswa yang meninggal disuruh 100 kali squat jam sama gurunya gitu. Lanjut ke yang di Gorontalo. Ya ternyata kondisi di sekolah itu justru ada murid yang menjalin asmara katanya dengan guru. Ini juga saya takut salah kalau pakai frasa menjalin asmara ya. Kasusnya lumayan booming juga sama minggu ini juga ada kasus yang besar gitu di dunia pendidikan. Trending Facebook, trending. Ya. Video asusila guru dan siswa di Gorontalo melakukan hal yang dianggap tidak senonoh, terus guru lagi dan siswa lagi gitu ta. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Tapi nonton ieu parat. Nonton guru versus siswa parat. Tuh, itu ditonton Aing soalnya kan di sekolah aku. Iya mah guru murid anu digampar ku guru maksudnya. Oh, lain sebelah. Lain. Tenang, tapi lain si Pasa. Lain. Tapi semuanya akan kita bahas malam hari ini. Udah asli informasi yang nama apal we. Anu mana? Ngan beritana apa gitu. Cuman videona rilis apa? Urang itu sih nonton. Tapi cerita menarik sih eta. Naon? Kan observasinya jangan PPG teh masalah manajemen sekolah teh gini. Oh iya PPG. Kumaha tah? Masalah manajemen sekolah kabeneran ngomong aing kesiswaan. Jadi kesiswaan teh ku aing. Kalau iya berhubungan jeung kekerasan berarti. Berhubungan jeung siswa dan guru lah. Jadi pembuktian kesiswaan. Sarua tuh. Deal. Jadi siswa. Deal. Dulu. Tahu masalah kekerasan seksualnya. Jadi geus lumrah mang sebenarnya mah cuman emang ditutup. Kieu trikna teh. Anjing aya trikna. Aya loba mata-matana jang puskesmas. Puskesmas di mana? Di sekitar. Jadi sok aya nu mariksa atau cek kehamilan atau cek kesehatan. Oh siswa teh. Ka Oke. puskesmas Dilaporkeun ku puskesmas teh ka sakola teh. Terus tah anu karunya mana jadi karunya nu awewe lamun bener-bener cilaka dalam arti hamil kecelakaan cenah gitu. Kecelakaan kerjanya. Apa konsep cilakan teh? Ngeun anjing eta mah teleting mah beut. Pentunya. Pakai jeung kanang diadu dung gitu. Tapi nu kabayang urang ge aya we lempang tiba-tiba kan kecelakaan anjingnya. Kecelakaannya. Kecelakaan ngomongna. Kan kecelakaan mah sesuatu yang tidak disengajanya. Dicelakakan anjing. Tanu karunya mah cewekna Gus. Jadi drop out, duanana ge drop out sih cuman anu lalaki mah masih diperjuangkeun dengan cara dipindahkeun ka sekolah lain. Oh, ieu nu asusila berarti antara siswa berarti. Tah nu cewek nu bingung mah si guru ge soalna treatmentna bingung lamun hamil mah manya ka sakola hamil gitu. Mun lalaki mah sok dipindah-pindahkeun. Dalam arti meureun ketika dipindahkan sekolah selesai mun masalah gitunya. Nya balikan deui lah. Balikan deui. Mun awewe aya beban lain. Da ieu moal bisa dibalikan deui ngandung mah. Terus puskesmas tadi kumaha? Tah puskesmas kitu ya sok laporan. Aya cenah nu mariksa cenah ka dieu kamari. Aya mah kunaon disebutkeun bangsat. Jangan sebut fakta ya mah. Oh, bajang. Loba. Aya wae. Ulah nyebut merek euy, Ka puskesmas eta berarti ka nu sisina.
Dicepukeun. Kan loba heueuh. Oke. Terus lamun lingkupna sekolah misalnya teh ketika akhirnya terjadi kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa, tapi lain kekerasan seksual, kekerasan fisik biasa heula misal, bullying yang dilakukan guru. Pelanggaran berat lah asupna. Iya, guru yang melakukan. Terus kumaha ayeuna? Paling di treatmentnya aya treatmentna, cuman lamun teu beres di sekolah wayahna ditindak jadi pelaporan ka dinas. Asupna naon lain-lain wakaka kriminal berarti. Henteu pelanggaran. Tindakan profesi heula berarti. Kasus kekerasan. Kekerasan Bisa da asup kekerasan. ngalanggar mun dilaporkeun ka dinas mah Masuk ke polisi. termasuk. Kan tadi cek si Sidki ketika masalah misalkan contoh ada kekerasan muncul di satu sekolah. Teteh biasana pakai jalur mana heula kalau misalkan di internal beres bisa dibereskan. Ditutup. Secara kekeluargaan misalkan gurunya minta maaf atau si muridnya minta maaf. Tapi kalau misalkan salah satu pihak tidak mau dibereskan dengan cara kekeluargaan, bisa melaporkan. Apalagi misalkan gurunya tanda kutip ASN, itu pasti jelas karena ada aturan yang terikat. Ketika memang dia melanggar aturan bisa dilaporkan. Dan sanksinya beda-beda Aya nu tergantung. dipindah tugas kan. Tapi curang mah persoalannya bukan ASN atau non ASN, hari guru mah. Semua terikat. Cuman persoalan ASN mah ada panjang kontraknya gitu. Saya biru. Jadi kerugiannya cukup besar. Iya, cukup besar. Nah, kalau berkaca dari kasus yang seminggu terakhir ini kan banyak sekali yang kasus anu melibatkan siswa dan guru dengan genre yang berbeda-beda gitu nya. Genre naon wae. Nya misal anu di Lamongan guru menampar siswa di hadapan siswa lain. Ketika itu disebut kekerasan tetapi ternyata ya aya latar belakangna cenah bahwa si siswa nyebut ngaran guruna tanpa kata sapa, nya tanpa ibu atau bapak gitu. Jol ngaran mun ngaran guruna Nur Hayati misalnya. Nur Hayati cenah kitu meureun. Tah si guru teh teu ngeunah meureun nya. Gak ada nama lainnya. Aya di daerah Nur Hayati apa? Oh nya. Ikannya. Tah misal si murid teh ujug-ujug nyebut Nur Hayati cenah kitu. Nur teh gitu. Tanpa bu cenah. Tah si guru teh teu ngeunah meureun asa dipermalukan di hadapan siswa yang lain. Cabok we refleks 3 kali. Tah lamun kitu kasusna kumaha? Untuk saat ini ya salah guruna. Kumaha bisa jadi salah guruna? Ningali psikologi siswanya, siswa. Budak ayeuna mah emang rada nembalan mun cek Sunda nama. Karakteristiknya dan itu memang udah harus difasilitasi ku guru. Kan ieu mah kasusna lain nembalan, si muridna nyelukan Ya maksud nembalan teh karakteristiknya ya gitu siswa ayeuna mah. Pergeseran budaya. Nah gitu. Jadi emang hari ini teh sok apalagi di konten-konten ya. Saya dengan konten budak memanggil bapak nanti selain bapak, lain bapak gitu. Tapi nyebut ngaran. Toh gitu. Terus. Jika gitu misalkan. Jadi kan ke rumah Gen Z ini kan di nanti konsumsinya dalam media. Yang masuk media sosial gitu. Jadi yang mungkin dianggap nama manehna teh asa heureuy gitu. Atau memang biasa gitu. Cuman sementara guru kan generasi yang sebelumnya pasti kan. Berarti maksudnya pasti ya ketidaknyamanan itu mah aya gitu. Ketidaknyamanan ketika dipanggil nama pasti aya. Urangnya pasti mun urang posisi dirinya. Kamu orang temperamental gitu kan, mau digaplok deh gitu. Dipiting gitu. Tapi maksudnya gitu. Ya harusnya mah kan guru kan kudu aware terhadap kondisi sosial. Namun pada akhirnya guru bersikap seperti itu, pada saat itu gitu orang menilai guru emosional ya ulah nyalahkeun teuing. Tapi guru salah gitu. Karena melakukan tindakan tapi ya mengepret. Kesalahan nama karena guru tuh aware bahwa kondisi hari ini mah seperti gitu, itu. jadi bisa tuh dibalikkan dengan cara metode yang harus sudah disiapin itu gitu. sama guru teh. Jadi diheureuikeun deui tapi sambil ngasih pesan bahwa itu teh hal yang tidak baik gitu.
berat. Namun mana kumaha kondisi dirinya Mana? seorang lelaki, seorang guru yang sabarnya luar biasa kan Anda tuh. Kumaha sob. Mun aing yang murid tiba-tiba ya. Tik 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 teu ngobrol naon. Ham. Murid. Saya kumaha. Lalu gitu, kalau Pak murid nu heureut tadi kan. Ham. Jadi kasus HAM itu. Tuh, mana kumaha. Kalau saya emang karena memang ngebangun branding pembelajaran secara kocak dan penuh tawa ya. Karena memang dibiasakan untuk membuat kenyamanan, tapi lihat dulu konteks ketika memang dia menyebut itu di mana, karena saya pun ada penekanan gitu. Kalau misalkan di sekolah karena memang ada aturannya manggil Kak atau manggil Pak. Oh, di sekolah alam baheula Kak di sekolah Kak. Anjing. Jadi Aya papanyangna teh Kak teh? Hah? Aya papanyangna teh? kakak tua. Terus? Kalau misalkan di luar nggak apa-apa, saya sering menekankan itu ke murid gitu. Kalau di luar nggak apa-apa, mau manggil Kak, Pak atau panggil nama pun, tapi di sekolah Please banget ya mah. please banget manggilnya Kak atau Pak gitu. Karena memang takutnya dilihat sama guru-guru lain. yang lain gitu, karena itu masuk ke penilaian sosial anak kan. Oh. Kalau misalkan di sekolah hari ini gitu. Tapi alhamdulillah selama saya mengajar belum pernah tuh menemui di sekolah ada yang bilang Hem, Jang. Kalau terjadi gitu, misal ketika kamu sekarang masih ngajar, terus tiba-tiba sarua ya kejadian gitu. Joham, kumaha tindakan sebagai seorang guru? Kalau saya mah ngelihat dari fenomena hari ini sepertinya tidak akan langsung bereaksi untuk menampar dan memaki muridnya ya. Bakal kumaha? Bakal melakukan pendekatan lah. Memberikan penekanan kayak ada treatment, gak langsung main gaplok, gak langsung main jebot aja gitu. Tapi kan balik lagi kalau ngelihat satu minggu ke belakang kasus yang terjadi, ini kan berat juga bagi seorang guru gitu ya. Karena memang tekanan jadi seorang guru kan hari ini banyak juga. Kondisi emosionalnya. Tapi kalau dilihat dari secara hukum hari ini ya guru yang salah gitu. Karena memang harus ada treatment dari gurunya sendiri gitu. Karena kan pembelajaran hari ini student center. Student center. Student center. Jadi semuanya tuh kita melihat patokannya dari Murid. Dan kita harus tahu situasi kondisional psikologinya murid itu hari ini sedang seperti apa gitu. Makanya kalau misalkan pembelajaran yang ideal hari ini tuh, misalkan saya nih besok ada materi revolusi dunia. Kalau misalkan tidak memungkinkan pas jam pertama untuk memberikan materi dengan melihat psikologi murid yang sedang tidak baik-baik saja, itu harus dilakukan treatment dulu. Contohnya kumaha misalnya? Misalkan melakukan ice breaking dulu, melakukan pendekatan dulu. Karena misalkan hari ini di pembelajaran saya ya, satu pertemuan itu 5 jam. Langsung 5 jam. Jadi kita ada evaluasi dulu setiap jamnya. Gak mungkin langsung 5 jam ini full dengan materi. Kita harus lihat dulu situasi kondisional muridnya seperti apa. Kalau Anda, Pak Sidki, Hari Kamis berarti minggu lalu hari Rabu. hari Kamis. Hari Senin. Berarti minggu lalu hari Rabu, tepat ya hari Rabu di jam ke-7. Eta teh belajarna jam 12:45. Masuk ke kelas 11 logam 2. Kelas logam 2. Di mana sih kamu di mana sih? Di SMK 3. Oh, SMK 3. Ya. Ku guru pamong teh geus di bejaan. KD kelas ieu mah pasti rada ieu nya gitu. Siap Bu, datang set. Biasa keur malolor teh geuning. Nu awalna keur kalaluar aya nu dangdan gitu, aya nu ngarumpi lah gitu jarajan. Gitu udah set tinggal ieu na cicing urang teh. Oh, di jero lah, geus jero. Geus jero urang cicing we gitu set. Beres. Sok rapikeun heula. Rapihin kan. Jadi aya nu kieu bangku di hareup tengahna kosong ke tukang kahareup heula nanti heup geus we lesu anggar. Assalamualaikum biasa ngajawab diajar moal Cek murid teh tembalan lah ku kami teh sama aku teh diginin ya udah semua mah urang ge hoream ngajar. Terus kumaha teh? Cegat iya tuh Pak cenah sok diajar Oh, justru kalau ngajawab justru kak gitu. Sok diajar sok atau absen lah, orang can warauh. Absen lah, di absen set. Terus naoneun Pak enak, kamari naon lanjutkeun nulis deui moal lah. Pada akhirnya nya urang memberikan latihan soal gitu, mengulang materi yang ngajutin materi guru lah.
sedikit mengulang materi gitu. Hmm. Latihan soal udah beres, udah emang baru masuk pertama kali gitu ke kelas itu. Jadi kesan pertama orang tuh mencoba inline gitu ke mereka, mencoba masuk. Ya. Gali jeung maranehna nya. Da hese ketika ayeuna urang usaha manehna kudu gali jeung urang. Tina segi jumlah ge geus eleh kan. Nya urang nu kudu asup. Positioning. Ya. Yang penting itu kan. Jadi ketika asup satu forum, ya pasti orang kudu masuk ke dalam Lingkaran heula nya. lingkaran itu. Tapi itu yang jarang. Tapi tetap harus ada pembatas, Gus. Harus ada pembatas ketika memang seorang guru masuk ke dalam dunia Ya ulah. anak gitu. Jangan sampai kita terlalu over gitu, ngasih ruang ke mereka gitu. Karena itu juga nggak baik. Nah itu kenapa hari ini banyak yang seenaknya kepada guru manggil namanya aja, terus Jadi dengan harus sikap tetap mereka. bisa jadi overnya. Karena ada kasus juga seorang guru yang terlalu, saya pernah tuh mengalami over ketika memang terlalu memberi ruang banyak kepada siswa, kepada murid. Pada akhirnya si murid ini karena nyaman dengan situasi itu dan itu terbawa dalam ruang lingkup belajar. Mereka belum bisa menyesuaikan jadi Ya, tapi kita juga dituntut untuk tetap bijaksana kan. Gak mungkin kita langsung marah-marah kepada muridnya nih. Sigana guru di Lamongan ge sebenarnya mah guru anu baik sigana mah. Soalnya kan lamun guru eta dikenal sebagai guru yang killer, moal mungkin si siswa wani nyebut ngaran gitu. Jadi Mungkin ingat gara-gara jadi si guruna. ingat film ya Gus. Nanti lain akal budi. Hah? Film anu guru viral teh geuning. Ini Budi. Ini lain anjing. Eta mah pelajaran atuh. Budi pekerti. Budi pekerti. Ini Budi mah geus maot anjing nulisna. Terus. Benar. Oh nya. Ini Budi. Oh, itu nyambungnya film Budi Pekertinya. Si guru yang Ayah jokes. ini Budi. Berarti tetap ya dalam koridor ini si guru yang sebenarnya punya kapasitas lebih untuk menahan emosinya Nah, untuk kan tidak eta berlaku. nu di Lamongan ya Gus. Mun di Gorontalo Can beres bangsat. Ya, can beres. Di Lamongan ge can beres. Simpulkeun heula ngoni jiji. Berarti di koridor ieu mah guruna nu dianggap salah. Walaupun selesai masalah nama gitu secara kekeluargaan. Ya. Ya guruna mengakui bahwa dia hilaf gitu karena terbawa emosi. Tapi teuing da euy urang teu meunang statement ti si muridan naon ujug-ujug nyebut ngaran gitu da kunaon sia anjing. Gabut tuh. Kan memang karena ini terlanjur viral harusnya kan kita juga ya bagi kita sebagai yang mengkonsumsi media gitu. Harusnya kan kita juga tahu statement si anak itu seperti apa. Iya. Satu sisi kita juga harus coba Ngelihat punya dua dari pandangan, iya. jangan satu pandangan bahwa Betul. si guru ini kan dalam kondisi hari ini, guru ini kan disibukkan dengan berbagai macam tugasnya. Iya. Pasti kan dalam kondisi emosional mah, Ya pasti emosional sama poesi guru mah. ya pasti kan. Bener tuh. Apalagi menghadapi itu. Iya. Omong tiba-tiba budak manggil gitu kan. Nur. Gitu kan. Mun urang jangan tadi dipiting gitu curang. Saya pernah marah pas pelajaran di mata pelajaran yang bukan ahli saya. Kan Nah, waktu di seni budaya, ngajar seni budaya. enggak ngajar olahraga. Bayangkeun urang poli teu bisa. Main bola teu bisa ya. Lompat boyo. Ya. Ya tidak ada harapan ya. Ada apa? Tahu apa bisa sih, Pak. Kita ngajar olahraga ya. Dengan urang ngapalkeun materi anu hese bagi urang gitunya dengan ngapalkeun teori poli anu ieu kudu sabaraha senti, carana ieu kumaha dan sebagainya. Nu serpen we aing teu nepi, Gus. Ya kudu ngajar Saya pernah bingung karena orang mental beunang serius. Urang mental beunang gitu karena eta bukan ahli urang. Terus. Anu murid anu hese diatur jam olahraga nih. Nu hinya ke bawah poli, nya ke bawah basket, ya urang pernah ngabentak murid. Jujur orang pernah ngabentak murid sampai marah-marah tapi habis ngebentak ada treatment lain karena orang sadar bahwa itu teh salah kan. Akhirnya saya datang ke kelasnya minta maaf gitu dan seterusnya nggak ada lagi kejadian kayak gitu. Lain victim. Mana pernah gitu tuh. Tuh, udah. Sehingga slow semuanya. Selalu asik. Bener. Pokoknya mah orang punya ieu
punya namanya posisi nu bagus lah di sekolah ayeuna mah. Kan kelompok PPL teh 10 teh hiji-hijina lalaki teh uing. Jadi uing hungkul we atuh. Gimana ngolah? Ngolah positioning halus berarti. Positioning halus olahraga. Pokoknya bangku dia hareup pinuh pokoknya mah. Ayeuna teh. Ayeuna mah. Asik lepas Asik, ini ya. pokoknya mah. Terus beralih ke jangan yang Gorontalo dulu. Ada dulu yang sampai meninggal. Yang sebelumnya kita ucapkan belasungkawa ya. Karena ada siswa yang meninggal disuruh 100 kali squat jam sama gurunya gitu. Ya badannya mungkin tidak mendukung sampai setelah squat jam itu kan dari kaki ke bawahnya itu benar-benar sakit katanya, bengkak dan sebagainya. Sampai akhirnya seminggu kemudian siswa ini meninggal. Ketika baca-baca alasan disuruh squatnya itu ada sebenarnya dua versi. Yang satu gara-gara nggak ngerjain tugas, ngerjain PR. Yang satu ada juga yang katanya si siswanya ini frontal ke gurunya, dalam arti frontal tuh melakukan tindak asusila juga, tapi secara verbal. Itu kasih guru. Ting nu mana gitu nu asli nama tuh. Tapi sampai meninggal loh ini loh, sampai meninggal hukumannya. Terus baca juga bahwa hukuman 100 kali squat tuh permintaan si muridnya sebenarnya. Sok we bu meresana hukum orang 100 kali sok we cek guruna teh. Nah, ini problem juga kan. Tapi di minggu yang sama loh dengan yang tadi pengepretan. Tapi dilakonan 100 kali eta. Dilakonan ketika si muridnya 100 kali bu nyasok cek guruna teh. Dilakonan. Ditempokeun kan ku guruna nya. Ditempok. Teuing tah euy ditempok genting teh Ya kan kita harus melihat kondisi nalar segala kumaha. Kan cek saya mah kan ketika kan punishment itu kan harus banding pasti. Iya. Pasti harus banding. Karena punishment dengan reward pun sama harus banding gitu kan. Ketika mengapresiasi dan mempunishment sesuatu pasti harus banding. Iya. Tapi kan dalam dunia pendidikan mah punishment teh untuk sampai di titik dia sadar. Iya. Ya kan? Bahkan sadar itu bukan menunggu si anak yang sadar, tapi kita bisa nggak dengan setengah punishment itu selesai gitu ya. Ngasih penjelasan bahwa kamu tuh A, B, C, D dengan cara pendekatan Perlu maksimal ya. Tidak perlu maksimal sebetulnya mah gitu. Pernah tuh ningali ini saudara namanya Kung Bukit ketika ngalatih jaket dan lain sebagainya. Walaupun naon sih tadi latihan cuma gitu tapi kan di beberapa tahap dia mencoba menjelaskan, dia mencoba dan lain sebagainya. Kan gitu. Tapi tidak dengan porsi maksimal kan? Ketika di Ngerti tengah-tengah kan urang mah yang jelasnya di SMA, di SMP atau di SD itu kan pedagogiknya. Iya. Sementara kan di SMA itu mulai menuju remaja dewasa kan ya. Iya. Berarti kan di situ harus lebih banyak penjelasan. Di SMP juga sama kan, dari anak remaja kan, remaja maksudnya. Ya anak, maksudnya kan di posisi itu harus ada penjelasan, harus ada dalam sikap itu mah enak ningali mana nu benar, mana nu salah, ternyata anak yang menawarkan, guru yang mengiyakan. Alasannya ini, alasannya itu. Simpang siur kan ya. Dua anak asup itu nya. Tapi orang mah gak ada sama sekali POP gurunya dalam itu. Justru orang ku orang kepikiran dari tadi teh POP murid. Kumaha? Ada nyeleneh muridna. Orang mah mun dihukum ya push up misalkan 20. Geus 3 ge Pak, nyeri dah urang mah gitu. Aya alasan berhenti gitu nya. Gitu dah. Sih benar. Tapi yang dilakonan misalnya di murid Dan guru kan pasti berarti geus kapok gitu. Ya. Dalam artian gitu. Ya. Kan mah Pak nyeri bisa atau era atau kan setelah itu apa bisa gitu. dijelaskan. Pada akhirnya kan A, B, C, D gitu kan. Iya. Apa namanya? Terus kamu Hem? Urang mah tertarik karena tugasnya Gus. Tadi banget. Ketika orang masuk ke 2 kelas dengan perbandingan pertanyaan murid paling pertama itu kan ada 3 orang ya. Satu kelompok teh 3 orang. Muridnya menanyakan bagaimana cara bapak ibu ini memberikan tugas kepada muridnya gitu. Aya hal anu kurang tiba heula dikritisi terhadap pemberian tugas gitu, baik itu pekerjaan rumah gitu. Kan sebenarnya mah tugas ini tidak harus diberikan Bacotin aja. setiap hari kan.
guru gagal. Terus Nah, ada permasalahan ketika memang sebetulnya tugas ini jadi suatu hal yang aneh bagi murid gitu. Kan biasanya tugas ini ketika memang diberikan itu ada kaitannya dengan materi yang belum selesai kan, selesaikan di rumah. Ini jadi suatu alibi guru ketika memang supaya punishment kepada murid diberikan tuh lewat tugas gitu. nah Padahal emang kumaha? misalkan contoh kieu di sejarah tugas anu bagi orang terlalu memberatkan murid misalkan review film di bioskop Di bioskop. Tekaci di LK, tekaci. tekaci Oke. dan terserah itu cara nama kumanya bagi murid nu berpikir mah meureun bisa di Bisa LK ya. atau ngefilm kan terbit wahiji. terbit wahiji tapi kan bagi murid yang tidak mau ribet mah pasti ke bioskop dong. Nah ternyata ini jadi suatu permasalahan Gus karena ada yang protes karena memang tidak semua murid mampu untuk Budgetnya. budgetnya mampu untuk ke bioskop lihat film dong walaupun filmnya memang bagus. Tapi make sense yang bagi orang Maksudnya make sense tapi lamun kieu review film ini ke bioskop tah duitna. mungkin itu mah harti. Jadi asik gitu. Di modalan. Oh, emang. asik murid game kayaknya Mulai dapat bebannya. mulai beban. dapat pengetahuan baru, dapat pengetahuannya, dapat skill, Ulinnya. ulin, terus teh tugas ge beres gitu. Beresnya. Tapi kan tidak semua murid bisa diterapkan hal seperti itu kan. Nah itu jadi perdebatan tadi karena memang ternyata pernah ada yang protes muridnya karena memang tidak sanggup untuk Nyalah, akhirnya Ya. dengan misalnya masuk ke bioskop, ya bayar 40.000, 45.000, mahasiswa ge cantang tuh kan. Sebetulnya master teh harusnya mau diskemakeun. Jadi maksudnya gini. Kalau memang itu dirasa atau dinilai bahwa itu filmnya baik dan cukup baik untuk sebagai Referensi. Media. bagi media belajar untuk siswa gitu kan. Dan di situ ada pembiayaan. Versi pertama adalah guru ngasih suplai. ya. Versi kedua adalah bahwa guru bisa menjelaskan bahwa ini adalah film yang baik dan lain sebagainya. Silakan teman-teman yang punya berapa silakan, yang punya lebih silakan. Di akhir guru juga harus menambah gitu. Jadi polanya kudu diajarkan sama budaya saling Guyub gitu. gitu. Patungan lah gitu. Patungan Patungan lah gitu. guru gocap pertama Baca teh gini. pertama si anak yang 10.000, 5.000 dan sebagainya. Biarkan kekurangan aku mahal dan sebagainya atau kita tunggu Gocap seminggu bulan lagi Atau misalnya benar-benar dan nabung heulanya. sebagainya. Kan di sini tidak hanya mempelajari soal referensi filmnya saja, tapi guyubna dirinya gitu. Aya poin oge tambahan. Jadi lamun guru anu berpikir hanya mengarah anu gua Pancasila eta ideuna gitu. Iya. Bisa eutik cik saya. Pembangunan karakternya eueuhnya. Heeh. Lamun segala sesuatu seperti itu atau silakan sampaikan ke orang tua wajib nonton ieu, ke orang tua harus minta dan lain sebagainya tanpa si anak diberikan arahan bahwa harus menjelaskan film itu ada referensi tentang A, B, C, D atau tidak diajarkan. Dulu 2008 pernah zaman saya SD Laskar Pelangi. Pernah tuh? Pernah. Anu sampai ngabring per kelas Iya. tapi tapi diakomodasi ku guru, Mau udah balik gratis. ku wali kelas nyokotina tabungan masing-masing. Dan itu atas persetujuan orang tua. Nah, Kecuali jika itu kan kasusnya. di urang mah tadi konsep tadi urun rembuk gitu. Jadi yang punya 2 tiketan bayar 2 tiketan. Yang punya yang tidak punya sama sekali dibayaran gitu. Ku pihak sekolah, bukan ku pihak sekolah, bahkan ku teman sendiri gitu. Justru orang begitu dari dulu. Tapi berarti kamu di sekolah PPG ayeuna gitu? Dan itu jadi salah satu faktor juga untuk menimbulkan bullying, Gus. Pasti. Kanu teu boga. Nu sederhana we. Baru tadi orang baca media terjadi bullying di salah satu sekolah besar di mana si eta teu boga boneka labubu. Bener, baca saya gitu. Dijauhinya. Dijauhi oleh teman-temannya gara-gara tidak punya boneka labubu. Labubu. Teh labu teh nu nu keur viral artisnya. Kabayang gitu nya, boneka labubu dengan harga seperti itu bukan berarti di sekolah besar mungkin tidak mampu, tapi kan persoalan akan ngantri dan sebagainya gitu. Banyak hal-hal teknis yang perlu ditempuh. Kok guru tidak bisa mengantisipasi ini gitu? Jeung aware kana eta gitunya, loba madaratna gitu sigana mah. Kan ketika terjadi seperti itu, oh iya kesalahan guru kan harusnya mah eta geus jadi antisipasi gitu.
Cantikku boneka voodoo aja gitu. Ya gitu. Seorang kudu mau boneka voodoo. ya. Boneka voodoo pas santet-santet nanti yang selesai. Tapi balik nih karena tadi Tapi orang maksudnya bukan soalnya sereceh itu gitu. Ya. Ya. Maksudnya di level itu yang terjadi di sekolah besar gitu. Barlot. Oh, kamu sekolah besar sekarang? Ulama hanya memberikan pandangan bahwa sebetulnya faktor-faktor kasus yang dua tadi disampaikan oleh Agus, sebetulnya pasti saya yakin permulaan munculnya itu dari hal-hal yang remeh-temeh sebetulnya, bukan hal yang begitu besar sebetulnya. Tapi karena memang tidak ada antisipasi dan tidak ada evaluasi ke depannya, itu jadi sesuatu yang bahaya juga. Persoalan nomor satu sih orang itu sederhana. Nanti kermah karena ada pergeseran budaya gara-gara konsumsi informasi melalui media sosial. Si nu kalaman kurang gitu ketika ketemu siswa yang ada di sekolah-sekolah Siswi ketemu. atau siswi gitu kan. Ya kan siswa secara general. Curhat gitu. Persoalan nama non tidak dilatih budaya untuk saling bahwa si itu punya kekurangan, kurang perlu dibantu. Ya. Dan tidak ada itu gitu. Tidak ada hal yang melatih satu pare ini kurang tinggal gitu. Urun rembuk ya atau sesapu misalkan rekinya jadwal piket. Ketika lain jadwal ngomong sesapu, Lainnya dua uing. lain jadwal uing gitu. Kan iya lain persoalan itu bisa wae telat gara-gara naon, ada trouble naon dan lain sebagainya. Walaupun ada jadwal, kan harusnya wali kelas teh menyampaikan. Walaupun ada jadwal dan lain sebagainya, teman-teman harus bisa aware terhadap itu. Kan anu ngabala mah urang-urang kene kabeh. Tapi nu tanggung jawabnya terus sebagian. Nama sebagian gitu. Da lain aja jadwal Bu, abi mah ada jadwal. Nah, maksudnya kan dina hal itu tuh tidak dilatih gitu. Nu paling sederhana itu maksudnya. Kasus ketiga, Sabar dong. Sabar sih. Kunaon sih yang kena eta wae rek. Usulnya birahi sih mah. Kumanya mirisnya ninggalin dugi ka maut gitu. Apalagi kalau persoalannya sangat remeh-temeh gitu mun tadi cek si Ilham misalnya. Namun bener ya persoalannya teh bener-bener remeh-temeh yang tidak harus menghilangkan nyawa karena alasan apapun gitu tidak dibenarkan. Punishment secara fisik. Obrolan verbal saja yang akhirnya kena psikis. Mohon maaf, banyak dan tidak sedikit sebetulnya anak-anak yang depresi gara-gara obrolan guru yang sebetulnya kalimatnya sederhana tapi nyelekit. tapi ke anak teh beda kondisi. Contoh misalnya, kenapa kamu datang telat? Apa kondisi keluarganya seperti apa? Terus dipunishment dan lain sebagainya. Padahal hoream germah dalam kondisi ekonominya adalah dia Terpuruk ke sekolah. datang ke sekolah Maksakeun di sekolah. di Eleg. di eleg tong boro ku balana ku guru sorangan Inggris di eleg gitu. Dan dalam posisi itu teh sorry lah orangnya ngalaman gitu, tapi orang mencoba memperkuat diri, mencoba menjelaskan, mencoba ya cari reasoning gitu kan untuk menjawab kondisi dan lain sebagainya. Ketika orang di bullying, orang mencoba menafikan gitu kan, karena diajarkan oke gitu. Namun kalau bah guru yang tidak pernah mengajarkan itu kena ke anak yang seperti itu, Ayo lo referensi hari ini. Ya Gus, guru kudu siap dengan terjadi alasan. mah curang itu sering terjadi mah justru. Dengan alasan murid di luar nalar. Tadi ya murid kan tadi upacara peringatannya 30 September. Murid telat. Laki teh dipanggil lah. Kenapa kamu telat? Kumaneh teh. Ku guru udah bang di itu, bet. Nyamperin orang teh. Alasan itu non Cing. Saya telat Pak, kemarin saya ikut bapak saya pemilik catering perusahaannya baru beres jam 5 subuh. Tadi berarti. Tadi katanya. Guru tapi bingung Gus. Alasannya teu asup akal. Nah kalau teu apal gitu budak teh isukan teh. Sekolah gitu kan apa jadwal sekolah teh jam 6.15 kudu geus di sekolah gitu. Satu alasan yang kurang bisa ditolerir berarti ya. Tadinya guru bingung, pada akhirnya ya punishment-nya cuma sebatas poin kan. Poin toleransi dan tasnya ditahan untuk meminta konfirmasi ke orang tua. Karena tadi pun sebetulnya jadi obrol juga karena banyak orang tua yang sebetulnya terlalu
tidak tahu kondisional. Ya kan kalau dulu pas saya sekolah, bapak aing teh apalin sia Senin pasti isuk-isuk Kudu upacara. Berarti minggu peuting teh mana teh kudu geus Sare. istirahat teu hayang apal aing pokona bola kaberangan gitu. Hmm. Tapi hari ayeuna mah justru jadi kebalikanana dengan alibinya. Saya Tapi benar pemilih- setelah dikonfirmasi. Duka dah tadi teh nunggu panggilan dari orang tuana gitu dah. Kan ayo urang mah poinna harus dua arah oge nya, teu bisa oge. Maksudnya dari satu sisi aturan salah. Heeh. Dari satu sisi harusnya orang tua itu konfirmasi ke sekolah. Istilahnya mah ngajajab atau tengah jajab konfirmasi bahwa mohon izin, mohon maaf dan lain sebagainya, anak saya diajak jadi TG karena poin di perusahaan bahwa harus mengenalkan keluarga dan sebagainya gitu kan sebagai reasoning bahwa si anak itu betul melakukan dan lain sebagainya. Walaupun secara aturan masalah gitu. Tapi kan ketika ada konfirmasi orang tua kayak apa bahwa jadwal anak itu seperti apa, kita bisa clear. Bener nggak? Tapi orang make sense ya. Kumaha Jin? Soalnya masa depan saya eta geus ditentukeun ku orang tuana. Make sense dari sisi itu. Orang tua, tapi orang di satu tua. pihak kan Di aturan pihak gitu. sekolah berarti nya. Ya, Nah maksudnya kan untuk mengcombine itu supaya ia tidak jadi masalah dan ini juga butuh konfirmasi yang valid. Berarti kan awareness orang tua ini harusnya sama terhadap kondisi anak gitu. Lamun ayeuna awareness orang tua tidak sama dengan kondisi anak, Ya. tuh emang otak aing udah nya. Urang mah pemilik gathering. Salamnya jang bapak. Ya. Otak urang mah Ada yang lebih parah daripada itu. Ada yang lebih parah daripada itu. Murid umroh. Oh. Pernah ini ngalaman ya Nah, jadi parah coba. Murid umroh ya. Murid umroh. Otomatis umroh mau sampai 2 poin dong. Ya, 3 minggu. 3 minggu, akhirnya sebulan. Ya. Ketika alasan lebih agamis juga lebih mudah ditolerir biasanya. Tapi kan Kalau- tidak, pada akhirnya aturan kan pada akhirnya tidak memperbolehkan. Nah. Apa aja aing si eta teh keur Sekolah. sakola. Naon bet di umroh? Aing teh makal itu dah. Ya kan naon meureun eta. Tapi kan ketinggalan, Jang. Terus hari versi urang mah asal si anak bisa mengikuti bisa akseleratif ketika dia tertinggal gitu. guru riweuh kudu ngapolo apa kudu ngapoe. Berarti kan persoalannya di guru gitu. Dia tidak bisa aturan. Karena bahayanya adalah opini Guys, teman-temannya, ribet. opini teman-temannya ketika memang misalkan si iya ditolerir dengan misalkan umroh atau family gathering. Tapi si anak-anak lain kan anjir si iya ge ditolerir kieu. Wih, ge Berarti minuturkeun. urang ge bisa lah mun misalkan teh. Oke, Kan itu jadi anggapan berarti nya. anggapan-anggapan lainnya. kan dan itu jadi bahaya juga untuk misalkan kedepannya seperti Ente, apa. Pemakluman dah bagi urang mah. Hari jam urang mah kieu. Tuh, euy aing teh make sense. Nu kabayang ku urang, si anak eta ka sakola deui paji. Ya. Gitu kan baturan lagi. Ya umroh bangsat lain haji anjing. Yang maksud urang teh gitu. Goblok. Mana nu ribet. Iya. Iya. Poinnya tadi masuk. Make sense sebenarnya lagi. Sia make sense. Sia dengan regulatif lah gitu. Ya. Sia dengan Harus sudah, dong. gitu Iya, kan. iya. Tapi yang kurang ketika guru boga catatan seperti itu, ya tinggal beri tanjakan bahwa dia bisa menyelesaikan itu gitu. Tapi itu dijadikan alasan. Nah, kan guru nu bikin ribet ya cuma sebetulnya mah. Gitu. Kamu nilai kurang tak? Yuk tuntaskan ya gitu ya. Tuh, aing Kamu harus ada pemadatan jadwal. secara bentuk urgensi lain urgensi anjing umroh mah. Iya, ya, itu bukan persoalan urgensi, tapi persoalan pendidikan karakter di keluarga. Tuh, euy. Lamun sarua memandangnya itu adalah sebuah pendidikan, terjadi masalah. Tapi kan aya kewajiban yang lebih penting di sekolah daripada kudu milu umroh. Wajib ngilu aturan sekolah, wajib ngilu aturan keluarga. Kan kudu seimbang. Nah, eta konflik kan? Heeh. Eta konflik kan, maka supaya tidak jadi konflik, maka di dia harus ada akselerasi, di dia harus ada akselerasi. Akur kasusnya jeung kamari Pak peserta residensi Langgam. Kan aya siswa di salah satu sekolah di kabupaten. Kebetulan gurunya ikut residensi juga. Dibawalah sama gurunya si murid ini. Selesai 1 minggu teh pulang-pulang jadi obrol. Anak ini 1 minggu katanya enggak masuk. Padahal udah dapat izin, tapi ada satu guru yang mengkomplain lah, anak ieu cenah ketinggalan sekolah. Kurang rek cerita. Kelah saudara. Anak ieu cenah
tak asup seminggu. Ku guru nanti dijawab, ngeunah sih guru ngajawabna. Guru nu mawa anak gitu. Pas na. Residensi kamari seminggu teh itu lebih sekolah daripada sekolah di dia san. Jadi itu teh diajar nanti isuk-isuk nepi ka magrib teh. Di dia mah sana kurti jam 8 nepi ka jam 2 sana. Jadi itu mah jam 7 nepi ka magrib diajar teh. Terus sana ningali nilai siswa. Nilai siswa selama sekolah ieu nilaina alus jeung juara hiji anjing. Jadi bingung tar guru nu nanya teh. Repeh akhirnya mah kalah gitu dengan fakta yang ada. Sederhana, ieu pengalaman urang. Selama urang sekolah di SMA, urang kan berorganisasi. Hampir dalam waktu sebulan, urang tidak masuk sekolah. Dispensasi. Kampanye. Betul. Tendensi banget. Tendensi. Terus. Minggu pertama, urang kegiatan UKMA. Minggu kedua, urang kegiatan Jabori Nasional, Sulawesi. Minggu kedua, urang kegiatan milad gitu kan. Sarua pokoknya kurang lebih dalam sebulan itu padat tuh. Seminggu hampir semuanya tidak ke sekolah. Ada satu mata pelajaran biologi masih ingat 32 jam orang tak asup. Dalam sebulan itu kan diakumulasikan 32 jam. Karena 8 jam per minggu. Berarti banyak pelajaran juga yang sama. Banyak yang sama. Akhirnya semua itu masih beban, bahkan bahasa guru orang. Karena lah kumamane mana rek asup rek gitu, karena kumamane. Yang penting Pada akhirnya naon? Selama 32 jam itu ternyata ada tugas sebanyak 500 sampai 600 soal yang dikerjakan oleh teman-teman orang gitu kan. Kumaha carana orang bisa mengerjakan itu, bahkan meresume sebanyak 2 buku folio. Abayang 2 buku folio diresume. Jadi totalnya sabulan teh 2 buku folio. Orang mengerjakan itu, orang mengerjakan 600 soal. Nah, orang mengerjakan yang 600 soal dengan nilai anu asup unggal poe itu nilai terbesar teh 7,5. Anu asup unggal poe aya oge nilai teh akumulasinya teh 3,5. Urang teu asup dalam waktu 1 bulan nilainya 6,5. Akhirnya di ending enggak salah teu asup itu jadi masalah. Soalnya bisa ngakselerasi kan itu. ada pembuktian. Ada pembuktian. Nah kan tinggal kebijaksanaan guru. Ya. Arana kadinya. Ketercapaiannya kan berhasilnya. Berhasil. Jadi persoalannya ketika teu asup bukan jadi masalah. Tah, Banding, nah akhirnya orang dia bukan naon, ulah masuk tidak jelas. itu masalahnya pengalaman orang ketika orang aya murid anu. Murid mana enggak ada molor mana asup teh. Saya tidak mau mengejar ketertinggalan dia dan dia tidak mau memberikan orang aya pembandingnya ketika emang orang 2 minggu 3 minggu tak Ya, sekolah. guru yang kasih treatment yang bagus itu. Itu bisa alun Ya orang ya SMA, terakhir SMA. Ribetnya. Ribet. Terakhir SMA tanpa keterangan 32, sakit opat, izin 2, total 78. Koreamna seberapa? Hah? Koreamna itu. Eta tanpa keterangan 32. Ada teori apa? Eta teori apa? Sakit opat, izin 2. 32 tanpa keterangan. 32 tanpa keterangan. 38 total. 38 totalnya ya. Tapi orang pada akhirnya satu-satunya siswa anu lolos SNMPTN seangkatan dah. Anjir. Walaupun gak uncil sih. Ya tapi kan prestasi. Iya, tapi kan tidak semua murid akan seperti itu kan. Timbullah kekhawatiran. Nah, kenapa harus khawatir? Ya kan udah sebagai guru aware dong Ya, terhadap pengembangan dia. treatment budakna. Cek aing mah konyol. Kolot kami dan eta kan dia Karena- bisa dihima. Karena sih boga beban yang kayak lamun budakna Jadi kieu. nilainya teh ieu angger kudu ditaikeun misalnya. Ah. Eta beban mah. Yo, Jadi kieu karena kan eta tadi merasa beban dengan regulasi. Ya, tapi satu sisi kan guru teh punya kewajiban untuk mentreatment. Kenapa treatment itu tidak dilakukan? Itu gue sederhana. Iya. Tinggal treatment itu dilakukan gitu. Iya. Yang kurang mah gitu. Walaupun ada beban regulasi yang harus ditempuh ku guru gitu. Kalau treatmentnya sudah dilaksanakan tapi tetap tidak tercapai, eta mah akibat manehna Ya. berarti, akibat murid berarti budak etanya. saya tak? Hah? Budak sa. Ah, itu bisa nyebut merek aing Jan. Budak batur dia. Tempat ini pikiran iya. Nah, di pikiran itu kolot namanya ya. Kalau lagi kalau di bawah catering anjing. mampu komodai jangan dukar itu. Kalau lagi karenya catering ya. Dan orang mikiran sekolah. Gus, ya jadi capsek lu aja di guru ame nguna.
Aduh hiji diajak gathering, hiji diajak ngobrol. Jang, mana kadar rajat di kuat. Aing mah bola ya. Ke sekolah. Minum jeung bapak aing ulin ye. Dek, aing yang ngilu ngajedong zaman sekolah. Sieu mah traumatis itu pengalaman kolot bae. Sirik lu bega sirik. Ya, pengalamannya. Aing mah tuh bisa gitu sebenarnya. Jangan lu bener. Budak batur ya. Bagi lama tetap orang tidak bisa Nggak, mentolerir itu. Soalnya orang yang ke SMP SMA di SMP wae geus aya nu umroh. Di SMA aya nu pagaweana teh keluar tapi saeta Bisa ngundang. tanding ini di ring nasional gitu maksudnya teh. Da keluar teh latihan gitu. Kan kasusnya curang eta jelas eta mah pembanding Jelas, kan. Ayo urang mah kan kenapa membicarakan itu? Karena orang akhirnya melakukan treatment ya ngobrol dengan orang tua. Nah, ngobrol dengan wayana ieu budak ketertinggalan jam pelajaran, kurang bisa dibere materi anu lebih. Itu bisa nuturkeun. Itu bisa nuturkeun dan lain sebagainya. Tapi kan pada akhirnya dia alibi, urang kekuatan teh eta. Nya intinya punishment harus berbanding dengan reward ya Pak ya. Iya. Nya Harus pada berbanding. akhirnya budak salah, budak batur. batur. Udah ngaku kalau bikin aja gathering gitu. Berarti beda kolot yang pen kolot mana bola. Kalau sekolah aku gathering. Ngajedong sekolah. Kalau mana mau gathering bola. Gitu udah kan. Cing sekolah. Karena boleh lagi orang minta izin untuk misalkan aya dulu anu Kawinan ya ke SD. Minta izin Demi lu. padahal mah aya guru aing teh dulu wih. Jadi diizinan ke sekolah terpenting eta mah. Eta maneh guru kepala sekolah ini aing. Sarua aja. Ya berarti masih ada anggapan juga bagi sebagian gurunya bahwa belajar itu ya di kelas. Sehingga masih ada paradigma eta. Walaupun sekarang belajar kan bisa di mana Kan aja. ada sinkronus asinkronus pembelajaran bauran Itu kedua, kenapa tidak bisa memaknai merdeka belajar? Karena guru-gurunya dulu adalah Itu pembelajaran yang dijajah. Kan sekarang merdekanya. Dulu dijajah berarti. Ya, kan maksudnya kan ketika merdeka belajar, poin-poin pembelajaran itu kan tidak hanya di sekolah kan? Tapi kan tetap ada poin-poin Ya kan itu Dasar. poin-poin regulatif lah gitu kan. Yang ada di dalam regulasi. iya, tapi kan tetap kalau misalkan itu tidak ada relevansi dengan mata pelajaran apapun ya bagi saya itu nggak ada urgensinya lah. Iya mah perlu dibahas dengan Nadiem Makarim sih. Udah Beres, dibahas. Nadiem lagi keburu beres. Ya walaupun dengan konsep tadi student center, terus dengan konsep tadi kurikulum merdeka, dengan merdeka belajar atau sebagainya, bagi saya tetap ada aturan-aturan yang memang inklusif sekolah itu harus seperti apa gitu. Jangan sampai kayak orang tua pun tidak tahu kondisional di sekolah seperti apa dan dia harus sadar bahwa memang sekolah ini ya urgensi yang paling ketika tadi kecuali misalkan orang tuanya sakit ataupun misalkan ada urgensi yang lebih daripada itu urusannya. gitu, ada urusan yang lebih penting. Kalau boleh ingin menyampaikan ke siapapun yang memiliki kebijakan pendidikan, rapat dengan orang tua teh 3 bulan sekali. Ah, itu Yang hari ini yang dibutuhkan. Ayahnya seberapa bulan sekali sih? Masa bulan sekali. Aina seberapa bulan sekali sih? Untuk saya nggak tahu. setahun sekali Setahun sekali kenaikan kelas. semester lah semester sekali. Kalau di sekolah yang pernah saya ajar itu tadi ada terkadang 3 bulan sekali, terkadang 2 bulan sekali, tergantung ada permasalahan yang harus dibicarakan nggak antara guru dengan komite. Kalau Sesuai misalkan guru urgensi, Atau gatheringnya guru ujung kolotnya. karena kan maksudnya guru juga harus mengetahui kondisi anak di rumah, rumah. seperti apa kalau memang itu adalah variabel untuk penilaian si anak. Iya. Sehingga kan di sekolah ada cerminan ketika di sekolah di rumah kan. Iya. Kita maksudnya supaya seperti itu gitu. Iya mah menyarankan sesuatu hal yang kemungkinannya cukup jauh gitu tapi itu butuh gitu urang mah gitu. Kondisi di sekolah juga kan sekarang justru Jadi urang erek nyen sakola teh ke depan menghayang nyen sakola erek menerima pendaftaran tapi membebaskan sekolah gitu. Sekolah teu kajeun gitu tah. yang menerima pendaftaran. Menerima pendaftaran gitu. siap. Mun bisa mah. Eta mah rek ini sakola jam 8, pokoknya jadwal mah geus aya, rek ini jam misalkan jadwal di jam 7 nepi ka jam 3 gitu kan. Rek mau datang jam 8, rek datang jasa jam pelajaran, 3 jam pelajaran. Karena ribet sih mah. Baik. Udah batur. urang mah rek gitu tuh gitu.
Lanjut ke yang di Gorontalo. Ya ternyata kondisi di sekolah itu justru ada murid yang menjalin asmara katanya dengan guru. Ini juga saya takut salah kalau pakai frasa menjalin asmara ya. Karena kan kasusnya lumayan booming juga sama minggu ini juga ada kasus yang besar gitu di dunia pendidikan. Trending Facebook, Trending. Trending. Iya. trending. Di mana-mana. Video asusila guru dan siswa di Gorontalo melakukan hal yang dianggap tidak senonoh, terus guru lagi dan siswa lagi gitu ta. Satu sisi menganggap siswi Ini teh peda di video. peda disebarkeun. Peda disebarkeun. Dan anu lain teh banyak sebetulnya. Nah, itu yang tidak kita tahu gitu ta. Ini yang disebarkan gitu. Anda merasa aneh? Aneh, Anehnya karena sesuatu yang seolah-olah tidak harus terjadi gitu ta. Antara guru yang memang dianggap kalau berbicara sebagai seharusnya tidak terjadi. iya. Memang aneh. Iya. Tapi apakah itu hal yang baru terjadi? Ya tidak. Tidak, kalau baru terjadi pasti Nah, banyak. kira-kira seperti apa itu? Wah, anjing ngejawab dari sih. Ada dua sisi, Pak. Yang satu dianggap kan weda eta mah suka sama suka sana. Guru lalaki nangis kolot atau siswi nangora keneh ge. Ada yang satu lagi, teu itu bisa dianggap suka sama suka, tapi dianggap tindakan kekerasan seksual karena terhadap anak karena gurunya tidak langsung memanipulasi si anak karena kondisi si anak itu kalau nggak salah yatim piatu, kurang bimbingan dan sebagainya. Jadi ketika guru ini masuk ke hidupnya, kalau indikasinya manipulatif ya masuk akal. Dan memang pasti. Ya, suka sama suka kan mungkin anggapan si anaknya kan yang tidak sadar bahwa dia sudah dimanipulasi oleh guru. Tapi tindakan kekerasan seksual sebenarnya terjadi di situ katanya. Ya kan tinggal dilihat dari sisi regulasi bahwa itu hal yang salah sudah selesai. Itu hal yang salah dan tidak baik di dalam dunia pendidikan, ya jelas gitu ya. Kenapa saya menganggap Tapi kenapa itu muncul mungkin? Disebarkan videonya. video? Iya kan itu maksudnya kenapa itu terjadi? Atau kasus-kasus seperti itu aya atau gitu. Nah, itu yang perlu kita bongkar. Ya kan kalau itu sudah terjadi dan akhirnya ada persoalan hukum, persoalan perspektif bahwa itu adalah hal pesan yang amoral gitu. Nah, berarti kan itu mah jelas. Maksudnya apa yang mengakibatkan itu bisa terjadi di dunia pendidikan. Kan perlu dibahas sama. Kedekatan bisa tuh Pak, tadi dibahas bahwa hari ini guru harus memberi ruang kepada siswa, kemudian ruangnya semakin terbuka lebar, akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Sangat bisa. Selain itu nanti sebagai guru enggak sih ulama yang pernah mengalami mah kedekatan, jadi si gurunya terlalu membuka ruang kepada murid dan ada kesempatan. Karena kenapa saya menganggap ini bukan hal yang baru? Ketika saya melamar di salah satu sekolah di Jakarta Timur, di MOU penandatanganan kontrak di poin nomor 6, itu ada poin sekolah dan yayasan bisa memberhentikan guru apabila terindikasi ada kedekatan lebih antara murid dengan guru. Dan ketika saya nanya ke guru-guru yang lain, ternyata memang di sekolah itu pernah ada. Nah, sederhana. Terindikasi ada kedekatan, eta kan masih kayaknya general. Ya. Indikasi itu kan bisa diterjemahkan apa ya? Bisa ya, bisa tidak juga. Kan bentuk kedekatan itu seperti apa kan tidak diterjemahkan dengan maksudnya tertulis dan sebagainya. Kan eta kembali pada anggapan orang lain, gitu kan. Terus ketika hal itu terjadi, nah berarti kan balik deh kalau misalkan memang itu, karena gini, pasti kan kesalahannya kembali ke orang dewasa. Ya betul. Ya kan, kembali ke orang dewasa. Ya itu harus dipertanggungjawabkan. Hiji Prinsipnya kejadian-kejadian nu kayak itu teh momentum. Kesempatan. Dalam bentuk apapun. Contoh misalkan ada stigma bahwa guru SD itu banyak yang selingkuh sama orang tua murid. Karena apa? Karena ada momentum. Nah, jadi nitip murang kali gitu. Awali chatnya. Nah,
faktornya anu bisa menjadikan momentum itu jadi ada atau yang menjadikan momentum itu dimanfaatkan adalah kompetensi guru. Jadi tetap faktor nama kompetensi guru. Jadi kompetensi guru anu kurang dipertanyakan gitu. Atau mungkin tidak ada upgrading bagi gurunya. Bagi gurunya. Kan itu teh hal penting, upgrading teh kan bukan dari sisi keilmuan hukum. Soalnya orang nemu EQ nemu konsep eta tina selingkuh mang. Kan aing pernah diselingkuhannya. Gentrena ini ngomongnya. Tegas. Tenang. Yang ikut podcast nggak usah ikut ya. Terus. Jadi perselingkuhan itu karena ada momentum. Iya. Erek disengaja teu kahaja oge. Pasti aya wae momentum eta mah. Nah, orang yang bisa mengendalikan momentum itu syaratna si eta geus berdaya secara pengetahuan, emosional, jeung spiritual. Tilu aspek eta. Jadi geus lengkap lah si seorang teh. Bahkan orang yang gitu mah sadar saat momentum itu akan datang pun dia dapat menghindari itu gitu. Iya. Adapun dia terjebak dalam momentum itu, dia punya stand out-nya sendiri atau batasan sendiri. Jadi kapasitas seseorang sendiri, jadi kompetensi kita ngacunya. Sampai ada regulasi ketika saya ngajar di Jabodetabek sampai mengharuskan guru itu punya WA biasa sama WA bisnis dan tidak boleh ada yang membalas chat masalah pekerjaan lebih dari jam 5 sore. Jam 5 sore itu tidak boleh ada lagi interaksi antara guru dan murid ataupun orang tua dan guru karena itu di sekolah-sekolah di Jabodetabek terindikasi awalnya tuh ada momentumnya dari situ kayak tadi kan itu siasat terhadap teknis gitu sudah peraturan tapi lamun emang kompetensinya alus mah di WA jam sabaraha ini usaha untuk membatasinya. Terus ada yang menarik juga bahwa penyebaran video ini dilakukan oleh murid juga kan, direkam secara diam-diam dengan maksud untuk melaporkan persetubuhan ini ke istri si guru. Berarti kita ada indikasi lagi-lagi bahwa ini enggak sekali dua kali gitu terjadinya. Teuing tah. Bawa model laki eta cemburu. Tapi anu pernah orang alaminya Gus. Anu pernah orang alami. Aida geus mempersempit menangani kasus seperti itu. Biasanya saat itu keluar itu udah terjadi lama. Contoh di sekolah tempat orang mengajar dulu yang SMP. Jadi kasus itu keluar, ternyata itu udah terjadi dari 1,5 tahun yang lalu. Kejadiannya. Terus yang sangat disayangkan tuh gini. Biasanya ya yang korbannya itu anak, si pelakunya itu selalu bebas. Selalu bebas kenapa? Karena si eta geus apa trikna mang. Kumaha teh trikna? Jadi saat orang melakukan pelaporannya KPKID, hiji anu sulit itu adalah saksi dan barang bukti. Pembuktian anu sulit yang investigasi teh. Terus orangnya pas nangani kasus itu yang sangat disayangkan tuh dari pihak orang tuanya karena bingung dan pengetahuannya kurang, dia memilih ya udah damai aja, clear aja. Sekolah deui budak nama. Tapi saat orang tua itu mengizinkan investigasi akan diproses bahwa keterangan bukti dari keterangan korban pun dapat dijadikan bukti selama ada keterangan klinis dari psikologi. Jadi ngaruh tuh ke psikologinya. Nah itu jadi bisa mewakili bukti dari ahli. Ngaruh karena psikologi? Lamun teu ngaruh lah pasti ngaruh. Kalau ditemukan oleh ahli gitu. Ya, orang punya temen orang teh boga temen teh ublag. Jadi si eta teh emang humble-nya, emang pagaweana gitu jadi humble. Terus teh pernah si eta teh friendly. Ngampihan lalaki ka kosanana. Saat eksare di pariman lampu teh nu tadina sare dihandap tiba-tiba si lalaki teh
pindah ka luhur bari nangkep. Seublag-ublagnya si eta tetep lamun ka aya anak kitu mah ngeblank gitu. Karena gak ada konsensus eta teh, gak ada kesadaran, gak ada perjanjian. Jadi tetep Tidak ada agreement. sa ublag-ublagna oge ari tiba-tiba atau gitu mah gempeur sieun. Lebih situ maya. Jadi komode budak gitu, Gus. Dan bisa juga awalnya terpaksanya misal terus kali itu nggak ada ruang untuk dia bersuara hingga akhirnya jadi tutuluyan gitu. Terus karena undang-undang pelaku kekerasan seksual kayak gini. Jadi nyekelan leungeun teh eta teh aktivitas seksual. Nya. Jadi saat urang misalkan noel awewe nya tanpa izin atau nya urang eta teh geus tindak kekerasan seksual gitu. Bahkan kunaon mun jelema ka toel atawa ka dupak maaf. Ya karena menjaga etanya. tubuhna eta teh hak si eta gitu ulah aya kumahanya tanpa izin dia gitu. Benar. Terus emang terkesan teh subjektif. Jadi subjektivitas nanti tinggi. Contoh misalkan orang deket ya ke PDKT, boleh gak aku megang tangan kamu? Biasa aja nya. Tapi boleh gak malam ini aku tidur sama kamu? Pasti tersinggung. Padahal dua-duanya setara gitu pernyataan eta teh. Nya, dua-duanya setaranya pernyataan etanya. Cuman ada naon berarti mata Jadi ada subjektivitas tersinggung, di sana gitu dari dua pernyataan Ya, itu teh. berarti kan kembali ke kompetensi. Ya, normalisasi bagi orang mah karena Berarti maksudnya dari sisi wawasannya sendiri iya wawasan. Jadi menganggap ketika ngobrol boleh aku pegang tangan kamu dianggap hal lumrah. Tapi kalau misalkan tadi konteksnya karena wawasannya kurang, ketika memang boleh nggak malam ini aku tidur bareng kamu kan negatif pasti langsung mengarah anjir. Padahal dengan megang tangan hungku itu udah jadi awal indikasi untuk masuk ke yang lebih sebetulnya. Nah kalau kompetensi dirinya tinggi berarti megang tangan ge mau terjadi. Ya, ulah waka we gitu. Apa silin? Langsung tak silin nih. Membuka ruang ya. Membuka ruang. Tapi dalam kasus anak mudanya, orang tidak berbicara teologisnya. Orang mau teologis, mau kosmologis, ontologisnya we. Jadi teman orang pernah cerita gini, nyeritain pertama dia nge-seks gitu, jeung kabogohna. Jadi awalnya itu mereka tuh awalnya coba-coba. karena si eta cukup kritisnya. Awalnya tuh mereka ngobrolin hal yang gitu, ya udah cuman ngobrolin aja gitu. Setelah itu nggak diskusikan, didiskusikan heula. Anjir, setelah diskusi harus ada pembuktian didiskusikan heula mengenai uji hipotesa. Mengenai hal yang dia pembelajaran maksi nyata dari. Mengenai hal yang gitu. Terus pada akhirnya mereka teh nyobaan yuk gitu. Walaupun pengakuan dia aing rada lain rada gempeur. Rada ngalobi-lobi oge gitu karena guys membahas itu dan pada akhirnya sepakat dua-duanya. Bagi dia di luar dari teologis dan norma atau dosa itu bukan kekerasan seksual bagi dia karena ada konsensus. Maka dianggaplah suka sama suka teh. Tapi beda carita jeung anu tiba-tiba meluk terus teh suasana kebangun ya bagi dia eta teh kekerasan seksual gitu. Ya makanya kan berarti harus dilihat dari dua sudut pandang gitu. Itu bisa satu sudut pandang termasuk yang mengonsumsi informasi kayak tidak boleh satu arah menurut kan gitu. Jadi mulai nu meluk. Najis jalan tipu aing Anjing kucing sih kayak gitu anjing mal mungkin anjing. Aya jang. Ya. Terus bangga terakhir cuma tadi teruskan. Ya berarti kan harus dengan dua sudut pandang gitu. Iya. Itu bisa orangnya enak ketika melihat informasi. Orangnya sedikit skeptis kan ketika dapat informasi itu dibaca kronologis kumaha, caption naon gitu kan berita itu kan karena sebelah. Ketika dianggap bahwa ini terjadi kekerasan seksual dan lain sebagainya termasuk anu di squad jam gitu. Iya. Iya dan lain sebagainya. Tapi itu kan masih keterangan sebelah gitu untuk komplit tuh betul ya. Tuh
utuh gitu. Coba cik atuh informasinya walaupun ya karena lagi berita Ya. untuk engagement. engagementnya yang cukup tinggi gitu kan dan sebagainya, butuh penasaran yang cukup tinggi. Tapi mohon maaf gitu, hari kita tuh mengedukasi gitu. Yang kurang mah gitu. Jadi akhirnya orang rada sedikit skeptisnya karena acan aya informasi anu begitu valid sehingga orang bisa menyimpulkan bahwa informasi ini teh A, informasi ini teh B, gitu kan. Hari seperti mun sebelah unggul makan bingung. Waduh. Nah, orang bisa mentafsirkan oh kadieu. Oh salah si anu. Oh salah si anu. Orang bisa ngejudgemen kadinya gitu. Walaupun ya kita bukan pihak yang berwenang untuk menginvestigasi itu, cuma kita kan dikasih informasi. Jadi informasi itu yang bisa makan Utuh-utuhnya. atau kalaupun tidak utuh ya urangnya ulah menjudgment itu bahwa bersikap di media sosial bahwa itu teh ya seperti itu gitu. Tapi sebatas informasi yang semestinya orang teh tinggalin kayak konklusinya ketika itu masuk ke ranah pendidikan atau oleh pihak berwenang menyatakan Bersalah. pernyataannya adalah ada permasalahan masuk ke polisian dan lain sebagainya. Urang mengikuti alur eta gitu. Alur regulasinya kumaha gitu. Tapi lamun urang hanya baru berita sakit itu terus dikonsumsi semuanya, yang geus eta akan membentuk pola ke depan orang ketika melihat sesuatu Terulang dan pasti menyalahkan judgment gitu akhirnya. Padahal pada kenyataannya mungkin bisa terjadi bukan karena itu gitu. Bukan karena informasi yang tersaji. Jadi tinggal balik deh ke kita sebagai pembaca informasi, kita akan bersikap kemana sampai kita menemukan konklusi nanti. Kalau cukup dengan seperti itu ya udah, kondisinya akan terus konflik gitu dengan berita tadi. Dah yang penting mas kita doakan semoga murid Ilham jangan ada lagi yang umroh dulu lah ya. Karena pusing buat dia ya. Soalnya kasihan dia. Kasihan dia pusing kan. Nulis angkanya Iya, gitu kan. nggak fleksibel kan. Masa harus dimakap kayak jalan gitu kan. Ya karena Dalam di sisi lain juga masalah pendidikannya, di sisi lain pendidikan kita tuh sedang melangkah menuju pendidikan yang maju lah ibaratnya gitu. Amin. Karena takutnya dengan kita ngobrolin kayak gini seakan-akan dunia pendidikan teh Buruk gitu. Padahal kalau kita ngeliat dari segi sudut pandang yang lain ya sebetulnya kita sedang berbenah menuju ke sesuatu yang lebih baik gitu. Iya. Amin. Kita berbicara seperti ini hari ini juga bukan menilai Buruk. sesuatu hal yang buruk kan. Iya. Tapi kan ada kasus A, ada kasus B, B. ada kasus C yang memang terekam Iya. secara Digital. informasi gitu, secara digital yang akhirnya itu seolah menggambarkan Kondisi hari ini. gitu kan. Dipindah Tapi di kan itu dijelaskan bahwa hari ini itu sedang dalam tahap kan gitu pertama. nya di Finlandia geus 10 alus pasti aya isu nu Wah, butut iya, namanya. mungkin Mungkin itu. Lah gitu ya. Aminkan ya, semoga belum ada yang umroh dulu. Gitu. Seperti itu. Tidak ada yang umroh, tidak ada yang gathering dulu. Mudah-mudahan. Jalan Pun kalau ada yang gathering, Bapak Ilham diajak.